Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, ini semuanya kelihatan semangat ya, wajahnya juga cerah-cerah dan semangat ikut kegiatan kali ini ya. Alhamdulillah. Oh, seperti itu ternyata. Nah, sebelumnya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang cantik-cantik ini yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan parenting pagi hari ini. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, di sini saya Alia Fadila Harisma sebagai fasilitator yang akan mendampingi bunda-bunda di sini selama kegiatan parenting hari ini. Nah, saya izin bertanya nih kepada bunda-bunda ini. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih yang akan kita bahas pagi hari ini? Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak ya bunda-bunda? Itu kayak di judul kemandirian. Oh iya, betul sekali. Boleh dikenalkan namanya siapa? Nama saya Email. Oh, Email. Berarti panggilannya Bunda Email ya? Dan kebetulan anak saya panggil saya Mami. Oh, Mami. Oh, berarti Mami Email ya? Ya Allah, Masya Allah, cantik sekali Mami Email. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada bunda-bunda, kira-kira berapa sih rata-rata anak usia bunda-bunda di sini? Anak saya umur 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun Mbak. Oh, baru melahirkan ya bunda? Nama si bunda siapa ini? Agak lemes makanya Mbak. Oh ya, Masya Allah. 5 tahun sudah. 5 tahun. 3 tahun. Oh, 3 tahun. Kalau bundanya 4 tahun. Kalau bundanya 2 tahun. Oke. Nah, cukup beragam ya ternyata ya usia anak-anak bunda di sini. Nah, yang perlu kita ketahui ayah bunda-bunda bahwa setiap usia itu pasti memiliki tahap perkembangan yang berbeda. Nah, ini adalah yang paling penting bunda-bunda, karena setiap usia itu pasti memiliki perkembangan yang berbeda, termasuk dalam kemandirian pun setiap anak itu juga berbeda. Nah, disinilah nanti akan kita bahas dan akan kita gali tentang apa sih yang dimaksud dengan kemandirian. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, di sini saya ingin menyampaikan tujuan kegiatan kita pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas dan memahami tentang apa sih yang dimaksud dengan kemandirian. Kemudian yang kedua kita akan mengetahui apa saja jenis-jenis kemandirian itu. Kemudian yang ketiga yaitu kita mengetahui ciri-ciri apa aja sih kemandirian anak itu. Kemudian yang keempat tentang faktor apa aja yang mempengaruhi kemandirian anak. Dan yang terakhir bagaimana cara kita untuk melatih kemandirian anak di rumah. Nah, harapannya bunda-bunda dari kegiatan parenting pagi ini bunda-bunda tidak hanya tahu tentang teorinya saja, tetapi bunda-bunda dapat menerapkannya di rumah bersama anak-anak. Apakah bisa dipahami bunda-bunda? Bisa. Oke. Bu, Ya. izin ke kamar. Iya, boleh, silakan bunda. Sama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira ada yang tahu nggak bunda-bunda ini apa sih kemandirian itu? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangan kalau tahu. Kemandirian, Mami Email, tahu nggak nih kemandirian itu apa? Di mana anak itu bisa melakukan suatu hal dengan mengandalkan dirinya sendiri. Oke, tepat sekali. Bantuan dari orang tuanya. Oke, give applause dulu dong ke Mami Email. Oke, langsung saja ya bunda-bunda, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kemandirian.
Nah, kemandirian di sini merupakan kemampuan anak untuk melakukan aktivitas sendiri sesuai dengan tahap usianya tanpa bergantung secara berlebihan kepada orang tua. Nah, poin penting yang kita tangkap di sini, yang dimaksud dengan mandiri itu bukan berarti anak itu harus semuanya bisa sendiri, bunda-bunda. Contohnya nih, tadi siapa yang anaknya usia 3 tahun, ada nggak? Oh iya, namanya bunda siapa? Oh, Bunda Aura. Nah, misalnya nih kita kasih contoh ke anaknya Bunda Aura yang usianya 3 tahun. Anak Bunda Aura ini usia 3 tahun kan misalnya sudah bisa memakai baju sendiri ya misalnya. Nah, ketika anak Bunda Aura ini sudah bisa memakai baju sendiri, misal baju yang kancingnya seperti ini. Nah, dia itu sudah bisa mengancingkan, tapi kancingnya itu biasanya kan belum lurus atau masih apa ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, nggak sama. Nah, itulah hal yang wajar bunda-bunda. Tapi kalau misal anaknya itu sudah mau untuk mencoba, nah itulah yang disebut dengan apa bunda-bunda? Mandirian. Oke, tepat sekali. Apakah ada yang bisa mengasihkan contoh lagi? Contoh kemandirian anak itu seperti apa? Itu saya. Ya. Sekarang anak saya kan namanya itu Michael ya. Ya, Michael. Michael itu sekarang sudah bisa makan sendiri. Oh, alhamdulillah. Makannya udah rapi, nggak celemot-celemot. Ya, oke. Ternyata. Saya nggak repot-repot harus nyuapin dia. Oh, oke. Nanti bunda-bunda bisa kasih tips. Ya, Bunda Ima bisa ngasih tips and trick ya nanti. Dulu saya tuh emang sudah saya biasakan dari kecil tuh coba makannya itu sendiri. Oh, seperti itu. Emang wajar ya Bun, kan kalau makan itu biasanya celometan gitu kita wajarin dulu. Ya. Lama-lama dia makannya bisa rapi. Oke. Oke, hebat sekali ya ternyata parenting dari Bunda Imel. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis kemandirian anak. Di sini ada berapa jenis bunda-bunda tentang kemandirian? Ada 3. Oke, yang pertama yaitu tentang kemandirian fisik, yang kedua yaitu kemandirian emosional, dan yang ketiga yaitu tentang kemandirian sosial. Nah, untuk yang pertama kira-kira ada yang tahu nggak kemandirian fisik itu seperti apa sih? Itu kayak tadi Michael tanya. Oh iya, betul sekali. Nah, kemandirian fisik ini merupakan kemampuan anak untuk mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Nah, contohnya tadi seperti Michael, anaknya Bunda Imel, Mami Imel, ya mohon maaf. Itu termasuk kemandirian fisik seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang kemandirian emosional. Di sini ada yang tahu nggak kemandirian emosional itu seperti apa? Anak saya contohnya. Ya, silakan Bunda Dina. Ini kakak atau mbak. Terserah, kakak juga boleh karena masih muda ya. Nah, kalau contoh anak saya di rumah itu, dia kalau saya ajak ke mall ya bunda-bunda ya, mami. Ya. Saya ajak ke mall itu kan maunya minta mainan terus. Ya. Nah, kemudian saya tuh kayak menasihati gitu. Nanti kalau naik kelas, sekarang kan masih di daycare gitu Ya. ya, Kak ya, Kak Alia. Di daycare itu kayak ada peningkatan rapot. Oh, seperti ya. Kan saya bekerja ya. Ya. Saya tugas daycare. Nah, waktu penerimaan rapot ternyata ada peningkatan anak saya, baru saya berikan mainan. Oh, Saya berikan seperti itu. pada anak. Ya, betul sekali. Jadi dia itu bisa mengendalikan emosi, nggak tantrum di mall. Oke. Hebat sekali. Terima kasih Bunda Dinda. Nah, di sini kemandirian emosional di sini merupakan kemampuan anak. Bagaimana anak itu bisa mengatur perasaannya. Biasanya anak yang sudah mandiri itu secara emosionalnya itu anak tidak mudah panik, Bunda. Tidak mudah panik, kemudian lebih tenang menghadapi suatu masalah kecil. Nah, misal contohnya di sini saya juga memberikan contoh ya. Ada anak yang sedang bermain nih bunda-bunda, tiba-tiba mainannya rusak, atau biasanya anak laki-laki kan biasanya mainannya mobil-mobilan ya, itu kan bannya biasanya copot. Nah, tiba-tiba lah, itu kan anaknya tiba-tiba langsung nangis seperti itu. Nah, padahal kan cuma bannya yang copot, nanti kan bisa dibenerin.
Terus satu lagi ada anak misalnya ketika jalan tiba-tiba anak itu jatuh sendiri. Nah kemudian dia tuh tidak nangis tapi dia diam, kemudian dia langsung mencoba untuk bangkit. Nah itulah perbedaannya ayah bunda. Sudah paham? Jadi ayah bunda itu harus bisa mengajarkan anak itu untuk mengelola emosinya agar tidak sedikit-sedikit itu nangis, kemudian tantrum. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang kemandirian sosial. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih bunda-bunda kemandirian sosial itu seperti apa? Kalau saya sedikit cerita, Iya, yaitu silahkan. saat saya kan dapat laporan dari gurunya. Iya. Itu ternyata kan setiap pagi itu saya bekali anak saya kayak roti atau buah gitu. Iya. Ya, untuk dia itu berbagi saat di daycare. Nanti kalau temannya minta dikasih. Iya. Atau temannya tidak perlu meminta, nanti kakak kasih langsung. Nah, Oke. itu kayak sesama makhluk. Iya, sesama teman. Ya, sesama teman itu kan harus saling Berbagi, oke, seperti itu. Makasih Bunda Dina. Nah, di sini kemandirian sosial itu berarti kemampuan anak untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kenapa kemandirian sosial ini penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak? Karena anak-anak suatu saat nanti kan pasti akan berbaur dengan masyarakat, kemudian anak juga sekolah. Nah, jadi bunda-bunda di sini harus mulai sejak dini harus bisa menerapkan kemandirian sosial kepada anak. Nah, nanti kalau bunda-bunda tidak menerapkan sejak dini, anak itu akan misal introvert, kemudian pemalu. Nah, itu kan jadi kesalahan bunda-bunda. Nanti bunda-bunda di akhir tuh menyesal, kok kenapa ya kemarin saya tidak ajarkan anak itu untuk bersosialisasi kepada teman, untuk berbagi, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan bunda-bunda dari sini? sudah. Oke, sudah baik. Jika sudah paham, kita akan next slide, kita akan membahas ciri-ciri anak yang mandiri. Ada berapa kira-kira bunda-bunda di sini? Oke, ada 5. Sini ya biar kelihatan. Oke, yang pertama yaitu ada apa bunda-bunda? Percaya diri. Kemudian yang kedua, memiliki inisiatif. Yang ketiga, menjawab. Yang keempat, tidak bergantung. Dan yang terakhir yaitu Mengambil keputusan. oke. Nah, di sini yang pertama yaitu percaya diri. Ada nggak nih yang tahu tentang percaya diri itu apa sih, bunda-bunda? Ada yang tahu nggak percaya diri apa tuh? Itu saya. Yep. Michael itu kan juga biasanya di daycare ya, soalnya saya Iya. kerja gitu. Jadi sekarang itu Michael tuh sering banget pentas gitu loh. Oh, pentas. Di daycare-nya. Iya. Entah itu nyanyi, entah itu nari gitu sama teman-temannya. Oke. Saya itu benar-benar support dia. Iya. Bisa tampil gitu di depan teman-temannya kan. Karena saya percaya kalau nantinya ketika dia sudah berani maju, berani tampil itu sebagian dari kepercayaan dirinya. Iya. Ya nanti pas waktu gede, waktu besar nanti dia tuh nggak introvert, nggak malu Oke. untuk tampil di depan. Oke, terima kasih Mami Imen sudah berbagi pengalamannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan percaya diri di sini yaitu anak itu sudah percaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi anak itu sudah tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya nih kayak Mami Email tadi, misal Mama aku sudah berani nih tampil di depan banyak orang. Nah, seperti itu. Nah, jika anak tidak dilatih sejak dini untuk percaya diri, nanti anak itu bakal nggak mandiri, malu. Kedepannya tuh dia akan malu untuk mencoba, malu untuk berbaur ke teman-temannya, seperti itu. Yang kedua yaitu memiliki inisiatif. Nah, memiliki inisiatif kira-kira apa sih bunda-bunda? Oke, peka. Kemudian ini Bunda Dina. Inisiatif tadi? Kalau saya itu cerita ya. Oh iya, nggak apa-apa, sambil cerita nih sambil sharing ya bunda-bunda ya, nggak apa-apa.
Kalau inisiatif seperti yang sudah saya berbagi pengalaman di awal tadi ya Bunda, memberikan bekal ke anak saya. Iya. Tanpa dia sadari, tanpa temannya harus meminta, itu nanti saya sudah mengajarkan dikasih aja. Iya, Nah seperti itu. mungkin dari sejak saya tanamkan seperti itu kepada anak saya, dia sudah ingat, dia oh katanya Bunda kalau tanpa minta teman mau makanan kita sudah inisiatif memberi makanan. Oke, terima kasih Bunda Dina atas ceritanya yang sangat inspiratif sekali ya. Nah, di sini memiliki inisiatif, di sini yang dimaksud yaitu anak itu sudah memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu, kayak oh ya nanti aku mau ngapain ya. Nah, terus bukan karena disuruh ya Bunda-bunda, beda. Kalau disuruh sama dia itu berinisiatif sendiri itu beda, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Nah, di sini yang dimaksud bertanggung jawab, apakah ada yang tahu Bunda-bunda? Oh, saya ada cerita. Iya, ya Allah, Bunda Iman banyak sekali ya ceritanya ya Allah, saya kagum. Kebetulan saya juga baru satu, tapi saya tuh intens gitu loh buat main sama anak. Hebat nih Bunda-bunda. Nah, tanggung jawabnya biasanya kalau hari Minggu kan saya libur ya. Iya. Jadi saya tuh sering ajak Michael itu ke supermarket. Iya. Beli sayuran, beli makanan dan segala macamnya. Nah, Michael tuh sering minta jajan. Iya. Kan? Nah, ketika saya perbolehkan, saya kasih izin untuk membeli jajan, saya ajarkan ke Michael, dia harus bertanggung jawab sama makanannya. Jadi apa yang dia mau, makanan yang dia mau itu harus habis, nggak boleh Iya. sampai tidak habis. Iya. Nanti kalau misal makanannya tidak habis, nanti akan ada kayak punishment kecil-kecilan gitu. Oke, hebat sekali ya nih parenting dari Bunda Imel. Oke, terima kasih Bunda Imel. Nah, bertanggung jawab itu seperti yang sudah dijelaskan dari ceritanya Bunda Imel bahwa anak itu setiap kegiatan yang dilakukan itu harus diselesaikan. Misalnya nih, kayak anak itu bermain. Nah, bermain itu harus dirapikan, setelah bermain harus dikembalikan seperti semula, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak bergantung kepada orang lain. Nah, maksudnya tidak bergantung ini anak itu tidak melakukan sesuatu, harus mencoba dulu. Jangan langsung meminta tolong seperti itu sebelum mencoba. Nah, jadinya kan anak menjadi bergantung kepada orang lain seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mampu mengambil keputusan. Nah, mampu mengambil keputusan di sini yang dimaksud itu anak itu sudah memiliki kemampuan untuk menentukan pilihannya sendiri. Misalnya nih, ketika anak mandi sore ya biasanya ya bunda-bunda mandi sore, tiba-tiba anak itu nyeletuk bilang, Bunda nanti aku mau pakai baju warna pink misalnya. Nah, itu kan sudah termasuk bisa mengambil keputusan seperti itu. Nah, dengan anak itu sudah mampu mengambil keputusan, di sini anak itu bisa melatih kemampuan anak itu untuk berpikir seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan bunda-bunda dari sini? Sudah. Oke. Nah, kita bisa next slide ya. Apa bunda? Oh, iya sebentar. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor kemandir. Mohon maaf ya, ini saya mondar mandir. Santai banget. Ya, iya saya ingat dari ciri-ciri tadi, kira-kira bunda, dari ciri-ciri tadi, kira-kira yang sudah terlihat dari anak-anak bunda nih, yang mana ya kira-kira? Dari ciri-ciri 5 ini tadi? Sudah hampir semua, alhamdulillah. Bunda Dina, apakah sudah terlihat semuanya nih yang? Oke, bisa kita next ya. Yang selanjutnya yaitu faktor kemandirian. Nah, di sini faktor kemandirian itu ada berapa bunda-bunda? Oke, ada 5. Yang pertama yaitu tentang pola asuh orang tua. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Dan yang keempat usia. Dan yang terakhir yaitu kepribadian anak. Nah, yang pertama nih tentang pola asuh orang tua. Nah, kenapa pola asuh orang tua ini penting bunda-bunda? Karena
pola asuh ini merupakan faktor utama karena orang tua kan orang yang paling terdekat dengan anak, orang yang setiap hari ketemu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan pola asuh orang tua yang konsisten, kemudian yang selalu membiasakan anak itu untuk mandiri, nah itulah akan menjadi faktor kemandirian anak. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga ini orang tua itu pasti akan mengajarkan bagaimana anak itu mengandalkan dirinya. Kemudian anak itu tidak bergantung kepada orang tua. Kemudian di lingkungan keluarga ini kita bisa melihat juga tentang bagaimana sebenarnya suasana keluarga yang harmonis itu bagaimana. Kemudian anak itu sebenarnya ikut dilibatkan atau tidak sih ketika di keluarganya. Nah, misal anaknya itu tidak dilibatkan, tidak diminta untuk membantu, anak itu akan menjadi pasif. Tapi sebaliknya, kalau jika anak itu dilibatkan, kemudian anak itu memiliki peran di keluarganya, nah anak itu akan menjadi lebih mandiri dan aktif seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini kan juga penting ya bunda-bunda untuk melatih apa tadi yang di awal. Ada yang ingat nggak? Lingkungan sekolah itu kemandirian apa? Sosial. Nah, dengan anak kita disekolahkan, anak itu akan menjadi anak yang lebih aktif karena sering berinteraksi dengan temannya, sering berbagi, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu tentang usia. Nah, usia ini kan pasti beragam ya bunda-bunda ya, anak itu, dan setiap usia itu pasti memiliki perkembangan yang berbeda. Nah, jadi bunda-bunda ini harus menyesuaikan. Misalnya ketika anak usianya 3 tahun, itu jangan dipaksakan bunda untuk melakukan hal-hal yang di luar batas usianya anak. Kalau anak itu terlalu dipaksakan, anak itu akan mudah stres seperti itu. Nah, tapi bunda-bunda, kalau anak itu terlalu dimanja, kemudian anak itu tidak diminta apa-apa, anak itu tidak akan berkembang seperti itu. Jadi tetap stuck di tahap itu aja, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tentang kepribadian anak. Nah, kepribadian anak itu kan banyak sekali ya bunda-bunda ya. Misal ada anak yang berani, ada anak yang penakut. Lah, anak yang berani di sini itu anak itu lebih cepat ke mandiri karena dia itu memiliki kepribadian berani. Beda lagi kalau anak yang penakut. Nah, anak yang penakut ini anak itu akan biasanya lambat untuk mandiri karena anak itu belum berani untuk mencoba, dia itu masih takut seperti itu. Nah, dari faktor ini apakah ada yang ditanyakan bunda-bunda? Kira-kira apakah bunda-bunda ini menyadari bagaimana sih sebenarnya pola asuhku ini, apakah kurang atau seperti apa? Izin bertanya ya. Iya. Untuk biasanya kan pola asuh orang tua itu kan beraneka macam. Iya, pastinya setiap keluarga itu pasti beda. Sesuai dengan apa ya, kita kan pasti punya yang terbaik untuk Iya. anak dan juga kita. Iya. Nah, bagaimana sih menurut Kak Alia itu kayak dengan berbagai macam pola asuh yang sudah diterapkan kepada anak masing-masing tentang menomorsatukan tentang apa ya, kayak ibaratnya itu tentang anak itu kan punya ini sendiri gitu ya, Kemauan. ya, jadi kita kan tidak bisa memaksakan, Iya. biayanya bisa mengarahkan. Sedangkan orang tua sekarang itu kan kamu harus jadi ayah gitu. Nah, dari situ kan anak kan ke apa ya, terjudge gitu ya, jadi dia itu tidak bisa berangan-angan seperti yang diharapkan. Nah, Iya. bagaimana menurut Kak Alia dengan pola asuh orang tua yang seperti itu? Nah, baik, terima kasih Bunda Dina atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab ya bunda-bunda. Misal memang pola asuh kan beragam, sangat beragam di
setiap keluarga pasti berbeda pokoknya seperti itu. Nah, semisal anaknya itu harus dituntut ikut A ya A, B ya B gitu kan. Itu jangan dipaksakan bunda-bunda. Jadi tadi yang sudah saya bilang tadi harus sesuai dengan tahap usianya. Kalau semisal usianya 3 tahun berarti kita harus mengasihkan arahan atau perintah itu sesuai dengan usia anak. Jangan terlalu dipaksakan. Nanti kalau memang anak itu terlalu dipaksakan, anak itu akan menjadi stres, anak itu akan memberontak pastinya dan tantrum seperti itu. Apakah Bunda Dina sudah menjawab? Oke, terima kasih. Itu ya Kak ya, kayak kita itu harus menyesuaikan sesuai dengan anak. Iya, harus sesuai dengan ya usia dan bagaimana perkembangan anak itu selama pertumbuhan. Iya, karena pasti setiap anak itu beda kan, prosesnya juga beda, perkembangannya juga berbeda. Jadi yang tahu itu hanya bunda-bundanya. Misal menurut bunda ini sudah benar, tapi menurut bunda yang lain belum. Nah itu kan ya harus bisa menyesuaikan seperti itu. Nah jadi sudah bisa dipahami ya bunda-bunda. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita akan next slide, yaitu tentang bagaimana sih cara melatih kemandirian anak. Nah, yang pertama yaitu mulai dengan pembiasaan sehari-hari. Nah, di sini ada yang tahu maksudnya dari mulai pembiasaan sehari-hari itu seperti apa? Atau contohnya sih seperti apa? Oke, silakan Bunda Dina. Ini Bunda Dina, Mami Iman juga sangat aktif sekali. Oh, seperti itu ternyata. Oke. Nah, untuk contoh pembiasaan sehari-hari itu kalau saya mendidik anak saya kan sekarang masih 3 tahun nih, Kak ya. Nah, mulai dari sedini mungkin saya kan sudah menerapkan ya untuk meletakkan kalau habis keluar dari mall, sepatunya itu diletak. Iya, seperti itu. Kadang kalau selesai mau tidur kan batal beli di rumah saya tuh besar-besar ya. Oh, jadi kemana-mana gitu ya? Anaknya itu belum bisa sendiri, tapi kan setidaknya saya sudah mengajari. Nah, iya nanti saya bantu gitu. Setidaknya kan anak setelah bangun tidur tuh nggak kayak langsung kemana ngeliat TV biasanya ya kan bunda-bunda. Saya biasakan seperti itu. Oke, terima kasih Bunda Dina atas ceritanya yang sangat inspiratif. Nah, memang bunda-bunda pembiasaan sehari-hari ini juga perlu diterapkan dan penting diterapkan bagi anak, sehingga anak itu di masa yang akan datang itu pasti akan terbiasa seperti itu. Nah, jadi tidak anak itu tidak gampang lupa gitu loh. Hal-hal sederhana tapi itu bisa bermanfaat baginya untuk masa depannya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kesempatan untuk mencoba. Nah, dengan kita memberikan kesempatan anak itu mencoba, anak itu bisa yakin, bisa percaya diri dan bisa mandiri dan bisa membuktikan bahwa dirinya itu bisa. Jangan bunda-bunda ini, misal anak sedang berani mencoba. Misal anak itu mencoba walaupun salah menurut bunda-bunda, tapi tolong berikan apresiasi, karena ini fokusnya bunda-bunda, fokusnya itu pada prosesnya tapi bukan hasilnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu memberikan tugas sederhana. Nah, ini kan juga sudah sama nih sama kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari kan juga kita biasanya meminta tolong untuk merapikan mainan, itu kan juga tugas sederhana ya bunda ya. Terus makan sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu memberi pujian dan motivasi. Nah, ini yang sering kali terlupakan. Nah, jangan sampai lupa ya, karena memang pujian dan motivasi itu sangat diperlukan anak untuk menggugah semangat anak seperti itu. Kalau misal anaknya sudah berani mencoba, kemudian berani tampil, jangan lupa bunda-bunda itu untuk memberikan pujian. Nah, dengan memberikan pujian kan anak berarti kedepannya tuh, oh nanti misal kalau aku tampil lagi, kalau aku mencoba lagi, nanti bunda akan berikan hadiah mungkin. Nah, seperti itu. Nanti kan anak bisa berpikir seperti itu. Apakah ditanyakan bunda-bunda dari sini? Iya, silahkan Bunda Dina. Iya, tidak apa-apa nih.
forum yang terbuka. Kalau yang di poin terakhir itu kan memberikan pujian dan motivasi. Iya. Dibuat apa ya? Dibuat patokan untuk anak-anak kita gitu ya Bu ya. Kadang kayak aku gelem ngelakoni iku soalnya kan ngelakoni ini biasanya bundaku kayak es krim. Iya. Mungkin dari itu kan kayak berdampak negatif ya nantinya di anak kita. Seperti apa cara agar anak itu tidak terpaku bahwa setelah melakukan pasti akan ada imbalan. Nah, jadi bunda-bunda itu bisa memberikan pengertian, sedikit-sedikit pengertian bahwa tidak semua itu harus mendapatkan imbalan, tapi biasanya cukup pujian itu tidak apa-apa, tapi bunda-bunda pujian itu kan biar anak semangat. Nah, misal kita itu memberikan pujian kan karena anak itu berhasil mencoba. Nah, kan tadi kita lihat fokusnya itu pada prosesnya. Tapi kalau misal kita lihat langsung hasilnya kan biasanya kita tidak tahu ini biasanya siapa yang mengerjakan. Tapi kan anaknya bilang, ini tadi aku sudah bisa, aku sudah berani mencoba. Kan biasanya kan anak ada yang bohong, ada yang tidak, seperti itu. Apakah bisa dipahami bunda-bunda? Ya, terima kasih bunda-bunda. Baik. Mau cerita? Oke, silahkan. Sharing aja ini ya Bu, permisi sebelumnya. Perkenalan dulu. Iya. Iya, silahkan bunda. Saya Bunda Nabila. Ini saya punya anak usianya 5 tahun. Ya. Persis sama seperti yang dikatakan sama mbaknya tadi. Ya. Kalau anak itu misal keseringan dibantu itu bakal ketergantungan. Ya. Sebelumnya tuh saya orangnya nggak tegaan. Jadi kayak kalau anak saya kayak nali sepatu, Ya. itu nanti kalau nggak rapi kan saya tuh pikirannya nanti anakku jatuh. Ya. Jadinya setiap mau berangkat sekolah gitu, saya minta tolong mbaknya untuk nalikan sepatu. Nah, kemudian itu waktu masih kecil banget, masih belum tahu, belum ngerti. Nah, sekarang di umur yang 5 tahun ini Bu, saya sudah mulai menyadari kalau bahwasanya anak saya ini benar-benar tidak mau mencoba untuk ikat tali sepatunya sendiri dikarenakan pikiran buruk dari saya sendiri. Iya. Karena takut dia jatuh lagi. Nah, dia juga jadi ikut takut jatuh kalau misal nalinya itu nggak benar gitu. Oke. Kemudian Bu, akhir-akhir ini saya usahakan menjadi tega sedikit. Ya. Dengan melihat prosesnya, saya biarkan anak saya itu nyoba untuk menali sepatu sendiri, meskipun itu saya lihat sepertinya kurang kenceng atau ada yang masih di bawah gitu, masih di jalan gitu, takutnya kan keinjek gitu. Tapi dari situ dari hari ke hari itu anak saya semakin mengerti cara ngikut sepatu, kayak harus kenceng, terus supaya dia nggak jatuh gitu. Jadinya saya menyadari kalau misal membantu anak itu tidak sepenuhnya merupakan atau menghasilkan hal yang positif gitu. Ya. Ya, terima kasih Bunda Bila tadi ya. Iya. Terima kasih, ceritanya itu sangat inspiratif sekali. Baik. Sebelumnya di sini bunda-bunda boleh scan ya barcode-nya di sini karena barcode ini tuh berisi tentang modul kegiatan kita hari ini ya bunda-bunda. Jadi nanti misal kalau bunda-bunda di rumah lupa, oh tadi apa yang dibahas? Nah, bunda-bunda bisa membukanya lagi seperti itu. Iya, silakan bunda. Apakah kelihatan? Nanti saya kirim ya bunda-bunda. Ya. Oke, apakah sudah? Oke. Nah, selanjutnya itu sesi diskusi. Nah, tadi kan sebenarnya kan kita sudah banyak berdiskusi ya bunda-bunda ya, sudah langsung tanya jawab seperti itu. Nah, jadi kayaknya tidak perlu ya bunda-bunda. Apakah perlu nih sesi diskusi ini? Oh, sudah cukup. Oh ya, mau jemput ini ya? Oh, ternyata iya. Oke, berarti bisa langsung kita next aja ya. Oke, nah karena sudah terakhir ya, materi kita sudah selesai. Di sini saya akan menarik sedikit kesimpulan ya dari awal tadi tentang kemandirian anak usia dini itu merupakan kemampuan yang penting yang mencakup
tadi aspek fisik, kemudian emosional, kemudian sosial. Nah, yang dibentuk melalui pembiasaan dan pengalaman anak. Kemudian anak yang mandiri itu biasanya anak itu pasti akan percaya diri, kemudian anak itu pasti memiliki inisiatif dan mesti bertanggung jawab. Seperti itu, bunda-bunda. Nah, di sini ada sedikit pesan dari saya, bunda-bunda ya. Anak yang mandiri itu tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses yang didampingi dengan sabar oleh orang tua yang hebat. Beri tepuk tangan, bunda-bunda. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda atas partisipasi dan keaktifan bunda-bunda selama kegiatan parenting pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bersama semoga bisa bermanfaat bagi bunda-bunda dan anak-anak di rumah. Oke. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ya bunda-bunda. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.